Hai semua, mari kita review trading yang aku ambil kemarin di tanggal 17 November. Sebelumnya, aku akan review time frame weekly, di mana kemarin untuk weekly, sebentar ya, akan aku hapus dulu. Di mana untuk weekly, kemarin kita close dengan break low dan juga ini ya, disrespect monthly fair value gap dan terus turun ke bawah. Kemarin aku sudah menentukan beberapa area yang bisa menjadi target likuiditas, yaitu ada monthly, weekly fair value gap dan banyak sekali uh, swing low dari time frame daily. Dan kita coba lihat di time frame daily. Nah, time frame daily seperti ini, jadi candle hari Minggu itu kita memang kurang begitu bagus ya closernya, tapi jelas kita break ini ya, break low dari hari Sabtu dan turun ke bawah, tapi kita reject atau respect beberapa swing low yang ada di sini. Sehingga kemarin untuk uh, convictionku di hari Senin adalah sekitar 60% akan turun ke arah PDL dengan OPEC. Ya, OPEC-nya B seperti ini. Jadi aku kemarin punya naratif bahwa harga akan naik sedikit paling tidak sampai equilibrium sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah. Lalu di time frame 4H, aku melihat tidak ada key level yang signifikan antara open sampai dengan PDH. Dan aku turun lagi ke time frame 1H. Oke, bisa dilihat di sini. Di time frame 1H, itu juga kira-kira belum ada yang signifikan di area sekitar equilibrium. Tapi ada satu fair value gap di area ekstrim di atas ini yang bisa jadi area reversal, tapi aku tidak berharap harga untuk naik setinggi itu. Jadi kemarin aku menunggu saja harga untuk melakukan price action-nya dan melihat apakah ada potensial entry. Dan bisa dilihat saat harga naik di sini membuat swing high yang kemudian tersweep, aku menunggu kalau harga bisa break CISD di sini, tapi tidak ya. Dia hanya membuat swing high kembali yang kemudian tersweep kembali. Dan di sini aku menunggu harga bisa sweep di sini. Dan di sekitar jam 8 malam, harga sweep ya CIS di sini dan break, sorry ya, bukan sweep, tapi harga break CISD di sini dengan cukup kuat, dan aku menentukan karena jarak ketika dia close share di sini dengan swing high di sini, kalau aku memiliki proyeksi 1:2, di sini aku hanya akan mendapat risk reward 0,65. Sehingga aku memutuskan kemarin untuk meletakkan limit sell di area sini ketika dia retest breaker block atau ketika kita retest area yang menjadi MSS. Oke, dan bisa kita lihat di sini kemarin harga naik dan limit sellku terkena sehingga aku sudah on position, tapi sayangnya harga itu memanipulasi swing high sebelumnya dan stop lossku pun terkena di sini. Yang kemudian kalau kita lihat harga begitu terkena stop loss sedikit saja dan mengambil likuiditas di sini langsung turun drastis mengenai target TP yang awalnya sudah kutentukan. Jadi kalau kemarin seandainya kita tidak terkena sell loss, kita bisa mendapatkan trade dengan risk reward sekitar 2. Pas 2 ya, karena memang kita ada di area yang sangat pas seperti itu. Dan evaluasi untuk hasil trade yang kemarin, hmm, aku rasa tidak ada yang salah dari trade yang aku lakukan kemarin karena memang sudah sesuai rule ya. Secara candle closure oke, secara OPEC oke, daily bias oke, secara lower time frame naratif dan entry confirmation pun oke ya. Kita mengenai key level lalu membentuk si ISD, tapi mungkin di sini yang bisa menjadi perhatian adalah closure yang sangat kuat dan ketika aku memilih untuk melakukan limit sell sebenarnya itu juga sudah sangat baik, tapi mungkin perlu diperhatikan juga ya, apakah terlalu jauh expansion untuk kembali ke sini? Itu bisa jadi point of interest untuk pengambilan data ke depannya. Dan sebenarnya kalau kemarin aku mau melanjutkan trading, aku bisa re-entry di sini dan meletakkan stop loss di sini karena di sini saat dia swing high, kita confirm melakukan CISD di sini.
Walaupun memang ini terjadi di jam 11 malam, dan aku sudah menentukan bahwa jam tradingku adalah mulai jam 7 pagi sampai 10 malam. Jadi kalau kemarin misalnya seperti ini, mungkin targetnya ada di seperti ini. Sebentar. Oke, proyeksi 2 mungkin targetku ada di sekitar 88.000. Seperti itu. Tapi overall, secara keseluruhan, ini tetap trade yang baik. Kita berarti sudah mendapatkan 2 kali loss secara beruntun. Tapi it is what it is. Tetap disiplin dan konsisten secara rule dan semangat. Oke, sampai di sini video untuk hari ini. See you di next video.